Hai teman-teman semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita dapat berjumpa melalui platform YouTube kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Albaini dengan NIM 20095111132 dari angkatan 2020 kelas D Universitas Udayana dengan prodi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berkenaan dengan manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir dengan mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi dan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Indah Kertabesung MSI. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Dalam peternakan babi perlu adanya sebuah manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan serta sistem pemeliharaannya. Karena dalam hal ini babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu juga untuk meningkatkan produktivitasnya perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi ini sangat sensitif dan sangat rentan dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Kita masuk pada sub materi yang pertama, yaitu induk babi yang akan melahirkan. Jadi di sini saya membaginya menjadi 5 poin. Yang pertama, tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak, kemudian pemberian bantuan apabila terjadi penundaan kelahiran, kemudian tindakan terhadap induk babi yang baru pertama kali melahirkan, kemudian induk babi harus dalam lingkungan yang tenang, dan perhatian terhadap kandang yang harus bersih dan kering. Kita masuk ke poin yang pertama, yakni tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Setiap melakukan sebuah pergerakan, cairan dipaksa keluar dari alat kelamin hingga fetus keluar dengan usaha induk mengeluarkan perlu diperhatikan. Induk gemetar dan menekan dadanya pada selang waktu tertentu. Seekor induk atau babi dara biasanya bergerak dengan merebahkan diri pada satu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Tetapi dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi ke atas satu. Selanjutnya, poin yang kedua, yakni pemberian bantuan apabila terjadi penundaan kelahiran. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Apabila terjadi sebuah penundaan, maka bantuan harus diberikan. Tanpa seekor pun anak babi yang dilahirkan. Jadi induk yang sedikit terlambat beranak ini harus diberikan sebuah tindakan, yaitu pemberian injeksi dengan 2 ml ekstrak pituitary pada bagian intramuskuler atau paha. Apabila penundaan kelahiran ini disebabkan karena kekurangan hormonal, maka perlakuan yang diberikan yakni pemberian injeksi dengan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Bahan ini hanya merangsang kontraksi outflogen dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran fetus. Selanjutnya, poin tindakan terhadap induk babi yang baru pertama kali melahirkan. Beberapa induk, terutama babi yang dalam keadaan baru pertama kali melahirkan, cenderung memakan anaknya atau memiliki sifat
kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang dalam keadaan menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi ini akan secara refleks ataupun segera menyertak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harusnya dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induk hanya setelah induk memiliki naluri keibuannya. Lantas apabila induk ini tidak tenang dan tetap ganas ataupun jahat, maka dapat diberikan perlakuan ini pemberian injeksi dengan obat penenang. Setiap indukan yang tetap bersifat ganas terhadap anak-anaknya pada setiap kali melahirkan, maka diberikan perlakuan yang disebut dengan harus diafkir. Kemudian poin yang kelima, yaitu perhatian terhadap kandang yang harus bersih dan kering. Jadi kandang, meskipun kita mengetahui bahwa babi ini merupakan hewan yang ribut, yang kotor kita bilang, tetapi kandang beranak harus selalu kering agar dapat menolong untuk mencegah anak babi ini menceret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair seperti adonan yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali, sehingga anak-anak babi menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Selanjutnya kita akan masuk ke sub materi yang kedua, yaitu proses kelahiran. Pada kelahiran yang normal ditandai dengan adanya 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Yang pertama, stadium pelepasan. Adapun kondisi dalam stadium persiapan itu yakni yang pertama perut turun ke bawah, kemudian urat daging di sekitar vulva mengendor, kemudian pulpa membengkak dan berwarna merah serta keluar lendir, dan selanjutnya ambing dari babi ini akan mengeras dan puting berwarna kebiruan. Selanjutnya nafsu makan dari babi ini akan menurun. Lalu induk mulai mengumpulkan sarang dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk akan melahirkan. Selanjutnya stadium pembukaan. Pada stadium ini rahim mulai berkontraksi atau mengerut. Dengan tingkah lakunya yaitu induk babi ini akan nampak gelisah, kemudian tidur berdiri dan memukul-mukul ekor atau mengentak-entakkan kaki. Kemudian 6 jam sebelum induk babi ini melahirkan, induk akan sering berbaring dalam kondisi berbaring dan tidak mau makan, dan pada akhirnya si induk babi ini akan menunjukkan sebuah ciri, yaitu sebentar-bentar kencing, sebentar-bentar kencing. Kemudian yang selanjutnya yaitu stadium pelepasan. Pada stadium ini proses kelahiran biasanya berlangsung 1 hingga 12 jam. Jika lebih dari 12 jam berarti ada suatu kelainan. Dalam hal ini, dalam stadium pelepasan ini diperlukannya sebuah lingkungan yang tenang, kondisi yang tenang, meskipun kita ketahui bahwa babi ini merupakan salah satu hewan yang terbilang ribut, terutama ketika ia mau makan. Kemudian dalam stadium pelepasan ini setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti dengan adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin ini akan terdorong keluar atau lahir.
Babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal seperti yang saya katakan tadi, maka perlu dilakukan tindakan yaitu injeksi oksitoksin atau jenis obat lain yang aktivitasnya itu bersifat oksitoksik. Kemudian induk yang sifatnya itu tadi kanibalis segera dipisahkan dari anaknya. Kemudian di samping ini, di samping ketiga stadium ini ada sebuah keadaan yaitu setelah melahirkan. Ini pada saat setelah melahirkan ini akan adanya sebuah plasenta, yang dimana plasenta ini jangan sampai termakan oleh induknya. Kenapa? Karena ketika induk ini memakan plasenta ini, maka akan takutnya terjadi gangguan pada perut dan usus, dan induk bisa memiliki sifat kanibalis seperti yang saya sebutkan tadi, yakni suka makan anaknya. Kemudian setelah beberapa lama ia melahirkan, maka biarkanlah ia beristirahat sebentar. Dan satu lagi, babi induk jangan sampai terlalu dalam keadaan berbaring, karena takutnya lantai ataupun tempatnya berbaring itu dalam keadaan kotor, yaitu bercampur dengan kotoran, kencing, sehingga tidak sehat, baik itu untuk si induk ataupun untuk si anak. Kita lanjutkan kepada submateri yang ketiga, yaitu anak babi yang baru lahir. Segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskanlah sebuah lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain-kain. Apabila terdapat anak babi yang lemah dan kelihatan tidak hidup, maka lakukan pemeriksaan pada tali pusar. Jadi pada anak babi yang baru lahir ini perlu kita berikan tindakan-tindakan. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan ketika anak babi baru lahir. Ini yang pertama, memotong tali pusar, kemudian memotong gigi, memotong ekor, mendapatkan kolostrum, injeksi zat besi, pembuatan tanda dan nomor, dan kastrasi atau kebiri. Yang pertama yakni memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan perkembangan fetus selama kebuntingan, akan tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti yang tertera dalam slide, yaitu yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm. Kemudian dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak adanya bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan dan oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tintur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang kedua, memotong gigi. Anak babi yang baru lahir ini dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong. Mengapa demikian? Karena hal ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Adapun alasan kenapa sih harus memotong gigi dari anak babi ini, yakni yang pertama, gigi ini sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk ini akan menolak untuk menyusui anak-anaknya. Kemudian yang kedua ini, apabila anak babi ini berkelahi antara satu dengan yang lainnya untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, takutnya gigi ini akan dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat menimbulkan
jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Lantas pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Dan yang ketiga, dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Kemudian di sini penting untuk kita menghindari pemotongan gigi sampai ke dasarnya. Kemudian jangan sampai membuat sudut yang tajam dan bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Yang ketiga, yakni memotong ekor. Babi yang baru lahir kerap sekali menggigit ekornya, sehingga perlu dilakukan sebuah tindakan, yakni pemotongan ekor secara rutin. Panjang ekor yang dipotong yang dapat dilakukan dari ujung hingga pangkal ekor. Akan tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Adapun caranya yakni cara sederhananya, yakni oleskan iodium tinctur secara melingkar pada titik potong yang akan dilakukan, kemudian potong bagian ekor dengan menggunakan alat yang tumpul. Kenapa tumpul? Hal ini berguna agar tidak terjadi pendarahan yang berlebih atau meminimkan pendarahan yang akan timbul ketika memotong ekor dari anak. Selanjutnya yang keempat, mendapatkan kolostrum. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir. Sebagaimana fungsi dari kolostrum ini yang merupakan sumber utama dari kekebalan ataupun imun melawan penyakit pada masa awal kehidupannya. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum yang menjadikan air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus segera diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Selanjutnya yang kelima, yakni penyuntikan zat besi. Terdapat sebuah kasus yang sering kali menyerang anak babi, yakni anemia. Anemia ini terjadi disebabkan karena kurangnya zat besi yang dimana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Di dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangatlah rendah dan anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, yang dimana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh ini anak babi mengandung kira-kira 40 hingga 50 mg zat besi yang disimpan terutama dalam hati, yang dimana anak babi ini mulai menggunakannya segera setelah lahir. Secara rata-rata, anak babi ini membutuhkan 7 mg zat besi setiap harinya, yakni pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu dari induknya ini hanya dapat memberikan 1 hingga 2 mg per hari kepada setiap ekor anaknya. Demikian di sini anak babi ini akan kehabisan simpanan zat besi dan akan memungkinkan anemia ini akan timbul. Apabila tidak teramati, maka perkembangan anemia dan resiko kematian akibat mencret, radang paru-paru dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Maka perlu sangat penting dilakukan, yakni penyuntikan zat besi pada anak babi yang baru lahir. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa anemia ini bukanlah sebuah masalah yang serius apabila ternak babi ini dipelihara di luar kandang atau dilepas secara bebas. Selanjutnya yang keenam, yakni pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok
kebijaksanaan dalam mengukir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Kemudian pemberian tanda dapat dilakukan dengan banyak cara, misalnya membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu, kemudian pemotongan daun telinga dan tato, kemudian AirTag, kemudian cap bakar, Velox, dan sebagainya. Apabila kita melihat berkenaan dengan cara ataupun pembuatan tanda dan nomor ini, pada peternak kecil biasanya menggunakan cara ataupun teknik, yakni pemberian tanda pada bibit menggunakan titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Kemudian kalau kita melihat di pihak lain, misalnya nih para peternak komersial yang dimana mereka itu memelihara ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok, maka pembuatan tanda ataupun nomor dapat dilakukan dengan biasanya menggunakan cara pemotongan daun telinga dan tato. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat cara, yakni AirTag, cap bakar, Velox, dan sebagainya. Ini merupakan cara juga dalam pembuatan tanda dan nomor, akan tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Kemudian yang ketujuh, ini kastrasi atau kebiri. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri. Kemudian kastrasi ini dilakukan guna untuk memperbaiki karkas dan kualitas daging. Dalam melakukan kastrasi, yakni merupakan suatu operasi yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seseorang itu tidak mempertimbangkan kondisi dari ternak dan lingkungannya. Kastrasi ini dapat berhasil pada setiap musim, akan tetapi paling baik melakukannya apabila dalam keadaan cuaca yang menyenangkan, dipilih hari yang cerah, sejuk, dan dihindarkan cuaca dingin, basah, atau beruap. Terdapat satu poin penting, yakni apabila induknya mati. Jadi di sini terdapat dua alternatif yang dapat diberikan kepada si anak babi. Yang pertama, diberikan susu sapi atau formula, yang akan tetapi sering gagal karena tanpa kolostrum. Kemudian yang kedua ini dititipkan pada induk yang lain. Biasanya ketika anak babi ini dititipkan pada induk lain, seringkali induk yang lain ini akan menolak si induk ini, sehingga perlu dilakukan sebuah tindakan ataupun cara ataupun alternatif ataupun istilah yang kita kenal itu kita akalin gitu, diakalin. Yani dengan cara semua anak babi ini ditempatkan dalam kotak dan diberikan aroma. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa anak babi yang baru lahir ini merupakan kondisi di mana ia sangat rentan akan sebuah penyakit ataupun mikroorganisme. Maka perlu adanya sebuah tindakan-tindakan khusus yang kita berikan kepada anak babi, yakni ketika ia lahir, pemberian tata laksana anak babi yang baru lahir, yakni seperti yang tadi jelaskan, ini memotong tali pusar, memotong gigi, memotong ekor, kemudian pemberian kolostrum, kemudian injeksi zat besi, pembuatan tanda dan nomor, dan kastrasi ataupun kebiri. Perlu kita ketahui bahwa anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sebelum umur 2 hingga 3 hari. Tambahan panas diberikan selama keadaan dingin ataupun cuaca buruk. Salah satu cara umum yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah menggunakan lampu, yakni dengan daya 250 watt yang digantung. Hal ini berguna untuk memberikan kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauhi induk apabila tidak sedang menyusu. Bola lampu ini digantung kira-kira 70 hingga 76 cm dari lantai yang disesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Kemudian
perlu kita ketahui juga bahwa anak babi ini tumbuh dengan sangat cepat dari sejak lahir, sehingga kebutuhan makanannya pun akan meningkat dengan bertambahnya umur. Air susu dari induk akan menurun setelah puncak produksi yang dicapai kurang lebih 3 minggu setelah beranak. Memberi makan ke anak babi pada waktu menyusui baik dimulai pada umur kira-kira 1 minggu. Kemudian harapan saya semoga materi ini bisa berguna bagi teman-teman ataupun para peternak babi yang ingin ataupun yang sudah melakukan peternakan babi itu sendiri, dan semoga ini sama-sama bisa kita aplikasikan dalam kehidupan peternakan babi. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pemaparan materi ataupun dari cara saya menyampaikan. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.